Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Fajar Baskoro, selaku dosen pengampu mata kuliah PPKK. Di sini kami dari kelompok eh, Final Project PPKK akan menjelaskan terkait implementasi Final Project PPKK. Untuk penjelasan terkait definisi, deskripsi studi kasus aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pertama-tama izinkan saya memperlihatkan referensi yang kami gunakan, yaitu sistem informasi penjualan kartu undangan berbasis web. Oke, mungkin langsung ke blognya aja. Oke, deskripsi aplikasi. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses penjualan dan manajemen desain undangan, brosur, dan poster. Para pelanggan dapat menjelajahi berbagai desain yang tersedia, melakukan pemesanan, dan juga mengelola proyek desain mereka. Sementara itu, tim kreatif dapat mengelola katalog desain, memesan bahan, dan juga melacak pesanan. Kemudian di sini ada beberapa fungsi dari MVC itu sendiri. Yang pertama ada fungsi model. Yang pertama, desain model untuk menyimpan informasi tentang setiap desain termasuk judul, kategori, dan harga. Kemudian order model, mempresentasikan informasi tentang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan termasuk desain yang dipilih, jumlah, dan status pesanan. Kemudian ada user model untuk menangani informasi pengguna seperti nama, alamat, dan juga riwayat pembelian. Kemudian di sini ada fungsi view, katalog view yang pertama yaitu menampilkan katalog desain dengan gambar dan informasi terkait. Kemudian ada order form view untuk menyediakan formulir pemesanan yang memungkinkan pelanggan memilih desain, menentukan jumlah, dan memberikan informasi pengiriman. Yang ketiga, user dashboard view memberikan antarmuka bagi pengguna terdaftar untuk melihat riwayat pesanan, mengelola akun, dan juga melacak status proyek desain mereka. Dan yang keempat ada admin dashboard view untuk memberikan alat kepada tim kreatif untuk mengelola katalog desain, melihat pesanan yang masuk dan juga mengatur status proyek. Kemudian ada fungsi controller, yang pertama yaitu katalog controller untuk menanggapi permintaan terkait desain katalog, kemudian order controller untuk menanggapi permintaan pemesanan dan proses pembayaran, kemudian user controller untuk menanggapi permintaan terkait akun pengguna seperti pendaftaran dan juga login. Dan kemudian ada admin controller untuk menanggapi permintaan terkait manajemen katalog, desain, dan pesanan. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah manajemen produk, di mana kita bisa uh, melihat katalog desain dengan spesifikasi lengkap, kemudian bisa melakukan pencarian dan filter untuk kemudian eksplorasi. Kemudian ada fitur untuk keranjang belanja untuk menambahkan dan mengelola desain di keranjang dan juga menyesuaikan jumlah produk yang dengan mudah. Kemudian ada proses checkout untuk memilih metode pembayaran dan ringkasan pesanan. Kemudian ada riwayat transaksi, mungkin bisa di-scroll sedikit ke atas sedikit ya. Melihat untuk melihat riwayat pembelian dan status pengiriman dan juga konfirmasi email dan pembaruan status. Dan yang kelima ada fitur manajemen stok untuk informasi real time tentang stok produk dan juga pembaruan otomatis dan notifikasi stok. Di sini ada flowchart untuk pemesanan. Pertama kita memilih kategori barang, kemudian kita bisa melanjutkan untuk memilih barang dan juga menampilkan keranjang belanja. Ketika kita ingin melanjutkan untuk belanja, kita bisa lanjut ke tampilan total belanja. Dan ketika kita ingin melihat hal lain dan tidak jadi belanja, kita bisa kembali untuk memilih kategori. Ketika kita ingin melanjutkan belanja dan sudah menampilkan tampilan total belanja, kita bisa lanjut untuk memasukkan alamat dan tujuan pengiriman. Lalu kita bisa lanjut untuk menampilkan total belanja dan pengiriman. Lalu kita bisa melakukan transfer. Setelah itu, melakukan konfirmasi pembayaran dan admin menerima konfirmasi pembayaran. Setelah itu, pengiriman barang akan dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, buat terkait rancang desain database-nya di sini ada beberapa entitas. Pertama ada TB rekening, ada TB foto pembelian, di mana TB foto pembelian ini nanti akan digunakan atau direlasikan dengan TB pembelian. Kemudian ada TB komen yang akan direlasikan dengan TB pembelian juga dan juga TB produk. Untuk TB pembeli sendiri ini direlasikan dengan TB pembelian, terus juga TB kategori ini direlasikan di TB produk.
Habis itu ada TB transaksi, yang dimana TB transaksi sendiri ini juga direlasikan ke TB pembelian. Habis itu ada TB user, di mana TB user sendiri adalah untuk syarat dari TB pembeli sendiri. Habis itu ada TB comment desain sendiri ini direlasikan ke TB pembelian. Eh, Mungkin untuk database-nya seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya terkait backend akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelum back-end, saya akan menjelaskan tampilan front-end-nya di sini. Ini halaman untuk halaman utama. Kemudian di sini ada tampilan untuk login. Dan di sini ada untuk katalog-katalognya. Kemudian untuk logical backend di sini yang pertama ada design controller itu untuk menangani operasi terkait desain termasuk untuk tampilannya katalog desain untuk menambahkan desain baru dan mengelola desain yang ada. Kemudian ada order controller di sini tuh untuk mengelola proses pemesanan termasuk menerima pesanan, menghitung total harga dan menyimpan informasi pesanan. Kemudian user controller di sini untuk menangani operasi terkait pengguna seperti pendaftaran, login, dan manajemen account. Kemudian payment controller itu untuk menangani pembayaran seperti proses pembayaran, menghitung total harga, dan mengirim informasi pembayaran. Kemudian ada admin controller, ini tugasnya untuk administratif kayak manajemen katalog desain, melihat pesanan yang masuk dan mengelola status proyek. Kemudian ada kategori controller, ini untuk menangani operasi terkait desain, kategori desain seperti menampilkan daftar kategori, menambahkan kategori baru dan mengelola kategori yang ada. Kemudian ada project controller, ini untuk menangani terkait proyek desain pelanggan seperti melihat status proyek, kemudian mengunggah materi proyek dan berinteraksi dengan tim kreatif. Kemudian ada report controller di sini untuk menangani pembuatan laporan terkait penjualan statistik desain yang paling diminati dan data analitik lainnya. Kemudian sini saya akan menampilkan code yang kita buat, yang sudah kita buat. Di sini untuk admin, kemudian ini untuk home-nya, kemudian ini untuk usernya. Ya, mungkin segini saja. Kemudian saya akan menunjukkan fitur yang ada. Yang pertama ada login. Di sini kita bisa buat daftar, kita bisa daftar account. Karena saya sudah daftar, jadi saya masukkan saja langsung. Oke, baik. Di sini ada fitur pesanan, pengembalian, pembeli, dan logout ya. Jadi yang pertama di sini uh, kita bisa memilih desain yang ingin kita beli. Ada undangan, kartu nama, spanduk, dan kita bisa desain sendiri. Seperti ini. Oke, saya coba salah satu. Ini kita bisa pilih jenis kertasnya dan lain-lain. Kemudian kita bisa upload foto, jenis kertas, jumlah kita bisa isikan. Kemudian isi-isi ini. Kemudian kita bisa pesan, namun kita baru sampai sini saja, belum sampai eh, yang pembayaran. Kemudian ada pesanan, ini kita bisa track pesanannya seperti ini. Nah, di sini, ini kalau kita belum bayar nanti munculnya kayak gini. Kemudian ada pengembalian, ini kalau kita mau balikin kayak gitu. Kemudian ini untuk data pembeli, kita bisa ganti juga ini. Eh, ini dari yang kita tadi isi waktu pendaftaran. Kemudian ada fitur untuk admin juga untuk men-track pesanan pembeli. Di sini ada halaman utama. Ini tadi kita bisa tambah-tambahkan apa jenis produknya.
sesuai kategori, kemudian ada daftar tunggu pembeli, ada proses pembuatan, daftar pengembalian, daftar pesanan selesai, laporan penjualan, daftar pembeli, kemudian ada rekening bank, ini juga bisa ditambahkan sendiri, kemudian ada logout. Mungkin sekian penjelasan mengenai tugas final project dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.